Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama puji dan syukur kepada Allah atas nikmat hari ini yang pastinya tidak terhitung jumlahnya. Walaupun cuma sedikit yang kita sadari di antara nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa menyebutkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia dalam satu hari. Sehingga yang Allah minta bagi kita bukanlah menyebut-nyebutkan sebanyak apa, tetapi Allah meminta bagi kita untuk bersyukur. Karena syukur itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah hak Allah, bukan hak kita. Kita saja yang tidak punya hak untuk dapat rasa syukur dari orang lain, merasa kecewa kalau ada orang yang kita bantu terus kayak kurang berterima kasih kepada kita. Padahal syukur itu adalah hak Allah, bukan hak manusia. Karena pada hakikatnya setiap kebaikan yang didapatkan oleh seseorang itu berasal dari Allah, walaupun jalannya melalui kita. Kita cuma jalan saja, cuma asbab, cuma wasilah. Sedangkan hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita yang menjadi jalan saja merasa kurang dihargai kalau seseorang tidak berterima kasih, Allah lebih pantas lagi untuk meminta rasa syukur dari hambanya, karena Allah lah yang memberikan kenikmatan itu. Teman-teman pernah dapat kiriman kejutan paket gitu dari someone? Gak pernah ya? Masih sendiri soalnya, gak ada yang ngirimin. Pernah dapat kiriman paket hadiah lewat misalnya GoFood, tiba-tiba ada yang ngirimin makanan, kue, kesenangan kita banget nih. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah, sepada gitu ya, punten, GoFood misalnya. Pas kita buka, Pak ini ada kiriman dari siapa? Disebutin nama pengirimnya. Oh ternyata pengirimnya adalah teman kita nih. Apa yang pertama kita lakukan kepada orang yang membawa paket itu? Kita bilang, makasih ya mas, gitu ya. Udah aja dia pulang. Apakah selesai? Kan saya udah terima kasih sama yang ngirim. Apakah kita tidak akan berterima kasih kepada teman kita yang mengirimkan makanan itu untuk kita lewat seorang petugas tadi? Apakah kita akan bilang, kalau ada yang nanya misalnya, atau dia nanya, makanannya udah sampai belum? Kita bilang, oh udah sampai gitu. Cuma segitu aja? Atau kita akan bilang, oh makasih banyak ya, ini makanan kesukaan saya banget, segala macam, jazakallahu khairan jazak. Kenapa? Karena pengirim itu lebih berhak mendapatkan ucapan terima kasih kita daripada orang yang membawanya. Orang yang membawanya sudah mendapatkan upah. Tapi walaupun sudah dapat upah, tetap aja kita secara etika bilang makasih, padahal dia udah dibayar. Sama kayak kita membantu orang lain, Allah tuh udah ngebayar kita. Dibayar di dunia, plus dibayar di akhirat yang lebih besar lagi daripada di dunia. Tapi kalau orang itu gak bilang makasih sama kita kayak kecewa gitu kan. Padahal kita udah dibayar sama Allah. Apalagi Allah yang tidak dibayar sama sekali. Apalagi teman kita yang ngirimin paket itu, yang ngirimin hadiah itu, dia ngeluarin duit untuk bayar Gojek atau GoFood, dia ngeluarin duit untuk membeli makanan kesukaan kita, dia benar-benar perhatian sama kita, dia tahu yang kita suka itu apa,
dia tahu hari-hari yang istimewa buat kita, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan kalimat terima kasih minimal dari kita. Maka Allah Subhanahu wa taala punya hak, dan salah satu di antara hak Allah itu adalah rasa syukur dari hambanya. Kalau kita nggak pernah lupa untuk bilang terima kasih kepada seseorang yang berbuat baik kepada kita, harusnya kita juga tidak pernah lupa mengatakan terima kasih kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Cuman memang bedanya kita nggak selalu sadar Allah ngasih nikmat apa aja buat kita. Karena Allah itu baik banget. Kalau ngasih nikmat nggak selalu nge-tag kita. Kan kalau kita mah ada kebaikan dikit mention nih, ada kebaikan dikit posting, ada kebaikan dikit nge-tag, ada kebaikan dikit klarifikasi gitu. Nanya udah sampai belum? Kok nggak ada terima kasihnya? Jadi ditanya gitu. Kalau Allah nggak nanya-nanya, nggak nge-tag, biasa aja ngasih aja. Sehingga gara-gara sikap Allah yang maha baik itu, seringkali kita kayak nggak ngerasa dapat kebaikan apa-apa dari Allah. Jadilah kita sering lupa mengatakan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap alhamdulillah ala kulli ni'mah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita hari ini. Terus salawat dan salam teruntuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi kayak sekarang ini hasil perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berjuang siang dan malam, meresikokan semua kenikmatan hidupnya, menggadaikan semua kebahagiaannya supaya kita dapat menikmati Islam. Kalau bukan karena perjuangan Nabi, mungkin hari ini kita masih menyembah batu. Kalau bukan karena perjuangan Nabi, mungkin kita hari ini masih menyembah pohon. Dan kalau kita mati dalam keadaan kayak gitu, fi nari jahannam khalidina fiha, kita berada di dalam neraka dan selama-lamanya itu gak kebayang. Bayangin, di dalam neraka itu selama-lamanya itu gak kebayang kan? Dikasih hukuman seumur hidup di penjara aja udah bisa bikin orang stroke langsung. Akhirnya dimaafin gara-gara dia sakit, penjaranya di rumah sakit. Itu seumur hidup di penjara yang dikasih makan, dikasih minum, dikasih ruang, walaupun emang gak bebas. Itu aja udah luar biasa tuh hukuman. Gimana kalau seumur hidup dan selama-lamanya di neraka gak ada matinya? Kalau di penjara meninggal selesai sudah. Malah dia berharap segera mati gitu. Kalau di akhirat, di neraka gimana berharap mati? Karena udah gak ada mati. Udah aja kayak gitu selama-lamanya, gak ada batas. Kalau bukan karena perjuangan Nabi Muhammad SAW, selain hidayah dari Allah, mungkin kita hari ini masih dalam keadaan syirik kepada Allah. Dan kalau mati dalam keadaan kayak gitu, na'udzubillah, matinya kekal di dalam api neraka. Sehingga tidak boleh kita hitung-hitungan untuk salawat sama Nabi. Dan gak boleh bosan, terus saja bersalawat kepada Nabi sebagai bentuk rasa penghargaan kita terhadap perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar tentang etika medsos. Sebetulnya etika medsos ini bukan hanya bisa kita pakai ketika kita membuka handphone, tapi juga kita bisa menggunakan etika ini saat kita bergaul dengan siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya berlaku di dalam sosial media, tapi juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kok dikhususkan judulnya ke medsos? Soalnya di medsos itu banyak orang yang kadang-kadang kebablasan. Banyak yang orang di medsos itu kadang-kadang suka kehilangan kontrol atau kendali atau nilai-nilai akhlak yang mulia. Soalnya secara alam bawah sadar kita kalau berinteraksi, berkomunikasi di sosmed, seolah-olah kita lagi berkomunikasi dengan benda mati. Sehingga kadang-kadang gak ngerasa ada rasa tidak enak gitu. Lebih free ketika kita berkomunikasi di sosmed. Sehingga kalau di sosmed kita bisa sangat menjaga akhlak, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih dari itu. Makanya perlu kita belajar tentang sosmed. Lagi pula sosmed itu sudah menjadi salah satu realitas kehidupan kita akhir-akhir ini. Bahkan kalau kita perhatikan, orang lebih senang hidup di sosmed daripada di kehidupan nyata. Sosmed itu yang handphone menjadi medianya udah menjadi kebutuhan dasar sekarang. Kenapa saya bilang kebutuhan dasar?
Coba teman-teman renungin, kalau kita datang ke sebuah restoran atau kafe, apa yang paling kita cari pertama? Colokan listrik, ya. Kenapa cari colokan listrik? Takut nggak bisa ngelihat info-info terupdate, chatting-chattingan, posting-postingan segala macam. Pengen buka handphone terus, cari colokan listrik. Kemana-mana bawa power bank. Terus kalau perlu nyari yang ada wifi gratis. Apalagi kalau naik bus yang lama gitu, 10 jam, pasti nyari busnya yang ada wifi gratis, colokan listrik, dan om telolet om. Ini bus paling favorit. 3 itu harus ada tuh. Pertama colokan listrik, kedua wifi gratis, ketiga klaksonnya telolet. Jadi berasa eksis kalau naik bus itu. Kalau perlu pas naik bus, begitu supirnya bunyiin klakson, kita langsung snapgram gitu. Ini klakson telolet om gitu, snapgram. Kalau perlu live Instagram demi telolet doang gitu. Artinya apa? Minat orang sekarang hidup di dunia sosmed itu tinggi sekali. Malah lebih tinggi daripada dalam kehidupan nyata, terutama buat anak muda. Buktinya apa? Buktinya coba perhatikan di grup WhatsApp misalnya. Di grup WhatsApp itu suka ada kan wacana, sering tuh wacana kita ngumpul yuk, suka gitu kan. WhatsApp reuni sekolah atau kampus atau umroh, haji segala macam lah. Pokoknya reunian bikin grup. Berangkat umroh pulang bikin grup. Berangkat haji pulang bikin grup. Berangkat talim pulang bikin grup. Arisan bikin grup. Ketemu di jalan bikin grup semua. Akhirnya grupnya tuh ngeberudul banyak banget. Nah di dalam grup itu salah satu hal yang paling ngeselin apa? Suka banyak wacana tapi gak terrealisasi. Wacananya kita kapan ya ngumpul-ngumpul? Kita jalan kemana ya? Kita gathering di mana ya? Udah aja. Akhirnya banyak tuh, banyak usulan. Ada yang bilang kita ke Bogor aja, kita ke Puncak aja, kita ke Bali aja, kita ke Lombok aja, kita ke Mekah aja, kita ke Korea, segala macam. Seluruh dunia ada di situ. Tapi begitu disepakati satu tempat dan satu waktu, yang datang kurang dari setengah. Ujuk-ujuk last minute ada yang bilang maaf gak bisa datang, ini ada urusan keluarga dulu. Maaf gak bisa datang, ini lagi ada kerjaan. Maaf. Akhirnya yang datang kurang dari 10%. Adminnya doang. Ada 3 orang admin, ya udah 3 orang doang yang datang admin. Yang lain pada kemana nih? Pada kemana? Maaf, punten. Pakai ngirimin emoticon segala macam. Kenapa realitas ini sering terjadi? Itu bukti bahwa sebetulnya kita lebih senang berinteraksi lewat sosmed daripada ketemu langsung dalam kehidupan nyata. Sehingga sosmed ini sudah menjadi salah satu dunia baru dalam kehidupan kita. Coba lihat kalau kita di tempat umum, orang ngapain? Rata-rata megang gadget. Semuanya pada menundukkan pandangan, ghadul basar gitu. Ghadul basar. Kalau dulu arti ghadul basar itu menundukkan pandangan karena takut dosa. Kalau sekarang ghadul basar demi bisa eksis di sosial media. Semuanya pada gini. Kadang-kadang di sebelahnya ada teman, dia lagi chatting sama di sebelah, tapi nggak saling kenal, saking nggak ngelihat kanan kiri. Udah aja naik bus chatting. Lo lagi di mana? Lagi di bus. Kok sama? Saya juga lagi di bus. Arah kemana nih? Arah ke Tangerang. Sama arah Tangerang. Apa gitu? Ujung-ujungnya pas ngeliat di sebelah, kak ada dia di situ. Tapi lebih suka walaupun udah ketemu. Oh iya, lanjut deh di sini aja. Nggak usah udah ketemu orangnya masih ngelanjut di sosmed. Coba. Orangnya tidak bertatap muka, tapi nggak seru lebih enak di sosmed. Saking fanatiknya, maniak, edik dengan kehidupan sosmed. Dan itu bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif, enggak. Itu sebuah fenomena baru. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kehidupan sosial media ini udah menjadi realitas baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita perlu belajar tentang realita ini agar kita menjadi muslim yang tetap bisa menjaga nilai-nilai Islam kita dalam realitas-realitas yang terus berubah. Kalau dalam istilah dakwah disebut dengan fiqhul waqi', memahami realitas. Jangan sampai jadi kuper gitu kan. Pas orang bilang, kirimin dong yang kemarin, capturein buat gua. Gimana ya cara capture? Cara capture nggak ngerti. Udah gitu
kirimnya lewat apa, share-nya lewat apa, jadi agak-agak kuper gitu. Berarti kita termasuk orang yang kurang fiqhul waqi', kurang bisa memahami realitas. Dan orang seperti ini bukan hanya tidak eksis dalam kehidupan sosialita, tapi yang lebih bahaya lagi, dia tidak eksis dalam kehidupan dakwah. Karena dakwah mesti masuk ke dunia sosmed. Kita harus menggunakan potensi sosmed ini sebagai salah satu media dakwah. Hari ini kita ada live Instagram. Ini live Instagram ya. Di depan juga tuh. Buat apa? Buat supaya dakwah ini bisa dinikmati lebih luas. Mungkin yang hadir di sini ada 2.000 lah. Ya. Alhamdulillah nih, ada 2.000 orang. 100 manusia, 1.900-nya malaikat. Ada 2.000 nih yang hadir. Tapi lewat sosmed, ini saya lihat dulu nih, udah 368. Yang ini 3 baru 3 ini kan. 268. Sebentar lagi mungkin 1.000, 2.000. Ini menjadi realitas baru bahwa kita menggunakan sosmed itu bukan hanya untuk seru-seruan, happy-happyan, tapi juga bisa menjadi jalan dakwah. Sehingga kita perlu belajar. Jangan sampai kita udahlah nggak bisa menggunakan sosmed sebagai media dakwah, plus kita di sosmed itu menjadi komunitas atau masyarakat sosmed yang paling primitif. Kalau bahasa Islam dulu, masyarakat sosmed jahiliyah. Kita perlu mengeluarkan masyarakat Islam ini dari sosmed yang masih primitif, yang masih kuper, kepada masyarakat sosmed yang lebih hadori, yang lebih eksis. Membangun hadaratu, membangun peradaban sosmed. Itu realitas baru buat kita. Nah, di antara hal yang perlu kita ketahui tentang sosial media, yang mungkin kita sebagai muslim, identitas kita Islam, kita perlu belajar tentang akhlak Nabi dalam bersosial. Walaupun dulu tidak ada sosmed, tapi sosial Nabi itu bisa jadi bahan buat kita untuk belajar bagaimana berperilaku di dalam sosial media. Sehingga kehadiran seorang muslim dalam masyarakat sosmed ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Kita bisa menggunakan sosmed sebagai alat untuk berbuat baik. Gimana berbuat baik lewat sosmed? Lucu-lucuan. Ketika kita nggak posting sesuatu yang lucu, itu sedekah loh buat orang yang melihat postingan kita. Apa hubungannya sedekah dengan lucu-lucuan? Bukankah Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabu ilallah?" Ya Rasul, amal apa yang paling disukai Allah? Ternyata salah satu jawabannya Nabi bilang, amal yang paling disukai Allah itu sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'minin. Membahagiakan hati orang yang beriman. Itu amal yang paling disukai Allah. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang lagi galau, yang kita nggak tahu siapa, dan pasti dalam masyarakat sosmed itu banyak banget yang galau, banyak banget yang nggak bisa move on, banyak banget yang hampir pundung fi sabilillah. Banyak banget yang udah berputus asa gitu. Begitu kita posting sesuatu yang lucu, yang humor, sehingga buat dia jadi fresh lagi, jadi segar lagi, jadi bahagia, itu sedekah, itu sedekah buat kita. Membahagiakan hati orang lain. Dan jadilah mukmin yang banyak manfaatnya. Salah satu manfaat bisa membuat orang lain segar, bahagia. Dan jangan remehkan masalah itu dalam kehidupan kita. Karena mukmin itu tidak selalu wajahnya kerung aja. Mukmin itu wajahnya cemberut, serius, kaku, nggak selalu kayak gitu. Ada kalanya dia memang wajahnya berseri-seri, wajahnya itu bisa bikin orang lain happy, dan itu adalah ciri khas mukmin. Sehingga ketika orang ketemu Rasulullah itu orang senang gitu, jadi semangat lagi dengan hanya melihat wajah Rasulullah SAW. Posting di Instagram gitu misalnya. Jangan posting kayak orang lagi mau foto KTP atau paspor gitu ya. Mas, matanya lebih besar lagi. Mas, kacamatanya buka aja, akhirnya melotot gitu. Bukan gitu-gitu amat. Tidak seserius itu kehidupan seorang mukmin. Tetapi dalam urusan yang prinsip hubungannya dengan Allah, dia akan serius. Sehingga kita belajar gimana menjadi masyarakat sosmed yang lebih berperadaban, yang lebih eksis, yang lebih baik, yang rahmatan lil alamin. Di antara sifat Nabi SAW
yang bisa kita tiru dan kita praktekin dalam kehidupan sosmed kita dan kehidupan nyata kita adalah sifat yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat 9 ayat 124. Itu salah satu sifat Nabi yang bisa kita tiru. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat 128 ini Allah menyebutkan dua sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sifat raufun dan yang kedua sifat rahimun. Apa itu rauf? Rauf itu sifat ra'fah. Sedangkan rahim itu orang yang punya sifat rahmah. Ra'fah atau rauf artinya kalau dalam bahasa kita peka. Orang yang ra'fah itu sangat peka terhadap perasaan orang lain. Sehingga dia gak mau bikin orang lain ilfil, gak mau bikin orang lain bete, gak mau menyakiti perasaan orang lain, gak mau ngebebanin orang lain, gak mau nyusahin orang lain. Itu orang yang punya sifat ra'fah, disebut ra'ufun. Dan ini harus menjadi sifat kita banget nih. Jadilah seseorang yang ra'uf. Ra'uf itu sangat-sangat ra'fah. Ra'fah banget, itu ra'uf namanya. Dia sangat peka dengan perasaan orang lain. Kalau dia bicara, dia akan berpikir gimana efek dari ucapannya terhadap orang lain. Kalau dia nge-posting sesuatu, dia akan menempatkan dirinya sebagai orang yang melihat postingan itu, bukan yang nge-posting. Kira-kira kalau ada yang nge-posting ini ke saya akan gimana? Senang? Biasa aja? Tersinggung? Jadi bete? Jadi ilfil? Jadi apa? Itu namanya orang yang rauf. Sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dan Rasulullah itu paling rauf. Mungkin teman-teman sering mendengar saya cerita misalnya raufnya Rasul terhadap istri beliau, pekanya Rasul kepada istri beliau. Kayak misalnya pagi-pagi Rasulullah SAW tuh lapar, pengen sarapan. Pas Nabi lagi pengen sarapan, pagi-pagi Nabi pergi ke dapur rumahnya, buka-buka panci gitu, ngelihat Aisyah masak apa ya di rumah. Masak apa ya pagi-pagi, jangan-jangan ada nasi goreng sama telur dadar misalnya. Buka-buka kan. Pas buka-buka gak ada nasi goreng, tidak ada telur dadar, tidak ada nasi, gak ada apapun. Cengek aja gak ada. Apalagi bala-bala ya. Jadi gak ada bakwan, gak ada cengek, gak ada udang, gak ada apapun. Pokoknya kosong aja di dapur. Lagi buka-buka gitu, tiba-tiba Aisyah muncul. Kan Rasulullah jadi gak enak hati nih sama Aisyah. Takutnya nanti Aisyah ngerasa bersalah belum masak buat Rasulullah, sedangkan Rasulullah udah lapar. Begitu Aisyah muncul, Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa loh. Coba. Supaya apa? Supaya Aisyah tidak muncul feeling guilty. Akhirnya pas Aisyah bilang, Pak, Aisyah dengar Nabi bilang saya udah puasa hari ini. Aisyah tersenyum, ya sudah, kalau gitu berarti tidak perlu masak. Ini namanya ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan orang lain. Sesensitif atau sepeka apa kita terhadap perasaan orang lain. Di situ menunjukkan bahwa kita mengikuti sunnah dari sifat-sifat Nabi SAW. Makanya sunnah Nabi itu bukan hanya sholatnya Nabi, bukan hanya penampilan fisiknya Nabi, bukan hanya janggutnya Nabi. Termasuk sifat Nabi itu sunnah yang sangat-sangat penting juga loh. Banyak orang yang memperdebatkan sunnah Nabi dalam penampilan, tapi mereka lupa dengan sunnah Nabi dalam urusan sifat mulia. Qudwah atau uswatun hasanah, salah satunya adalah sifat ra'fah. Sangat memperhatikan perasaan Aisyah. Sehingga Nabi langsung bilang, Aisyah, hari ini saya puasa. Dan Nabi gak bohong. Kan puasa sunnah mah boleh niat belakangan ya. Jadi misalnya teman-teman belum makan apa-apa nih dari subuh, jam 9 pagi
ngelihat, aduh malas lah mau sarapan, udah puasa aja boleh. Walaupun di awalnya belum niat. Beda dengan puasa wajib. Puasa wajib harus dari awal. Kalau puasa sunnah boleh belakangan. Tapi syaratnya belum ngopi ya. Udah ngopi, udah sarapan, gak enak gini, puasa aja lah gitu. Agak-agak unik tuh. Belum makan apa-apa puasa, boleh. Akhirnya Nabi puasa, walaupun sebetulnya beliau lapar. Dan kayaknya agak-agak susah bisa kayak gitu tuh. Sama kayak gini, Nabi jaga perasaan orang yang mengundang beliau. Ini kisah lain ya. Sifat rafahnya Nabi nih. Pernah Nabi diundang makan di rumah seorang sahabat, makan siang. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya ya gitu. Jadi sahabat ngajak Nabi lunch. Rasulullah, nanti lunchnya di rumah saya. Gak tahu lunch bahasa Arabnya apa gitu. Oh boleh. Akhirnya Nabi pun datang ke rumahnya. Ternyata yang ngundang itu bukan orang kaya, orang biasa banget. Orang miskin yang kurang makanan di rumahnya. Udah kurang, ngundang pula. Ini kan agak-agak keren ya, unik ya. Kalau kita lagi punya kelebihan rezeki, kita undang orang wajar. Ini gak ada apa-apa ngundang gitu. Kenapa kok ngundang Nabi padahal di rumahnya gak punya apa-apa. Dan bukan sengaja juga dia mau kayak gitu. Memang orang miskin. Karena dia tahu hadis Nabi, sebaik-baik makanan itu yang dimakan oleh orang solih. Dan Nabi itu orang yang paling solih. Jadi dia pengen dapetin keberkahan dalam rezekinya dengan cara makanannya tuh dicicipin oleh Nabi. Jadi kalau udah dicicip Nabi, itu makanan jadi berkah. Sehingga kalau gak habis mereka senang langsung rebutan tuh makanan bekas Nabi. Datang nih Nabi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Nabi duduk. Terus tiba-tiba yang penghuni rumah nyuguhin satu potong roti, disuguhin gitu. Dan roti itu tawar banget, nggak ada rasa. Suguhin aja. Nabi ngelihat, tunggu gitu. Nabi ngira setelah disuguhin roti akan ada selai segala macam, mungkin ada apa gitu, ada madu atau ada apa. Ternyata udah nggak nyuguhin apa-apa lagi, cuma roti doang. Nabi sampai nanya, ada selainya gitu, ada lauknya. Baru sahabat itu ngerasa gak enak hati, bilang, aduh maaf ya Rasulullah, gak ada apa-apa, cuma ada roti doang. Baru ngomong sekarang ya, cuma ada roti doang, gak ada apa-apa yang lain. Terus Nabi cuma minta gini, orang itu bilang gini, tapi ada tuh cuka, Rasulullah mau cuka? Bayangin, selainya cuka. Kata Nabi, oh boleh, dihidangin lah cuka, roti sama cuka. Rotinya disobek sama Nabi, dicelupin ke cuka, terus Nabi makan, sambil tersenyum. Nabi bilang apa? Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Lihat gimana Nabi menghargai orang. Ini gak gampang teman-teman. Kita mungkin bisa ngomong kayak gitu, tapi wajahnya senikmat-nikmat lauk emang cuka sih emang. Gitu kan ya? Gak bisa benar-benar menghargai, paling basa-basi lah. Gimana kita kalau diundang di suatu acara, ternyata makanannya gak enak. Mampukah kita untuk tetap makan dan menghargai orang yang memberikannya? Saya sendiri juga gak gitu-gitu amat, masih lemah. Akhlaknya belum sempurna Rasulullah SAW. Apalagi beberapa tempat tuh saya pernah dengar tetangga ya, ketika ada tetangganya yang hajatan, ngundang tetangganya pas pulang kadang-kadang kayak ngomongin gitu. Makanannya gak enak ya, suka ngomongin gitu. Terus pas dihidangin juga mereka kayak wajah-wajah kecewa gitu, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Bakalan dikasih misalnya sate, bakalan sate marangi gitu, atau mau dikasih apa, kuah yang serius. Ternyata cuma dikasih nasi putih sama tahu, tempe, lalap, ayam, rendang. Banyak juga ya. Udah gitu kecewa. Udah sebanyak itu masih kecewa. Kurang menghargai. Ini berat nih. Berarti memang sifat rafah kita itu masih lemah. Belum sebagus dan seindah sifat rafahnya Nabi SAW. Sebaik-baik makanan itu cuka, kata Nabi. Kalau orang gak ngerti hadis ini, dianggap cuka itu emang makanan terbaik. Padahal maksud Nabi menghargai yang memberi. Jadi jangan sampai nanti kita kalau ngundang orang, makan di rumah saya yuk. Ayo, hidangin nasi. Kita tunggu aja. Udah, enggak? Oh, mau lauk ya? Iya dong, kata teman kita. Ini cuka. Ini apa? Cuka. Hah? Cuka? Kan gak ada baksonya, gak ada apa kok cuka sih? Kan kata Nabi teh, sebaik-baik lauk adalah cuka. Jangan gitu-gitu aman. Nabi mengatakan itu bukan berarti cuka emang terbaik, karena masih ada makanan lain yang juga baik. Nabi mengatakan itu untuk menghargai orang yang memberikannya.
Makanya kita harus tahu maqasid syariah, harus tahu pesan moral dari suatu teks. Jangan hanya membaca teks secara terjemahan. Ini Nabi menghargai. Terus ada lagi kisah gimana Nabi menjaga perasaannya. Salah satu kisahnya tuh Nabi menjaga perasaan sahabat yang miskin. Jadi waktu itu Nabi lagi ngelihat ada sahabat miskin lagi ngumpul mau makan. Makanannya itu roti yang keras. Roti yang keras itu kalau nggak salah bahasa Arabnya qadid. Itu roti keras. Saking kerasnya nggak bisa dimakan kecuali dengan cara direndam dulu pakai air, baru bisa dimakan. Saking kerasnya. Jadi kalau mau makan qadid itu rendam dulu 1 menit baru dimakan. Sehingga kata Aisyah, makanan Nabi itu adalah aswadain, yaitu korma dan air. Air itu sesuatu yang sering dipakai sebagai selai di zaman Nabi. Karena rotinya keras, jadilah dicelupin ke air. Ada sekelompok sahabat miskin lagi nongkrong, pengen dinner gitu. Dinner di jalan, nongkrong gitu. Jadi kayak kita warung dadakan gitu ya, lagi nongkrong. Cuman makanannya cuma qadid. Qadid itu roti yang keras. Nabi lewat, terus mereka ngundang, "Ya Rasulullah, makan bareng kami." Dan itu bukan basa-basi, karena mereka tahu tadi pengen Nabi ikut makan bareng mereka. Nabi nggak nolak sama sekali. Nabi nggak bilang, "Oh nggak apa-apa, saya makan di rumah aja, udah ditunggu sama Aisyah." Enggak. Karena Nabi tidak mau mengecewakan mereka. Nanti kalau Nabi nolak, mereka akan bilang, "Nabi mah sama kita mah gitu, emang gitu orangnya." Gitu kan? Nabi kan nggak mau digituin tuh. Nabi mah orangnya yang gitu. Iya sih emang gitu. Terus aja jadi gosip kan? Enggak. Mentang-mentang yang undangnya kita, coba kalau yang undangnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, pasti Nabi terima. Enggak, Nabi mah enggak beda-bedain. Pas disuruh duduk, Nabi langsung duduk. Dan enggak canggung gitu duduknya, bukan nih duduknya di tanah gini. Enggak canggung sama sekali, biasa aja. Orangnya straight banget lah pokoknya. Nabi itu orangnya straight banget. Enggak eksklusif, enggak kaku. Di jalan, ayo enjoy gitu. Orangnya tuh easy going. Nah, akhirnya Nabi duduk kayak orang duduk bersila duduk di tanah nggak pakai alas gitu. Udah duduk, para sahabat kan merasa agak kurang enak gitu, udah suruh Nabi duduk, ternyata Nabi benar-benar duduk. Mereka kaget juga, Nabi benar-benar duduk tapi ini makanan gini doang. Karena melihat mereka merasa nggak enak hati, Nabi langsung mengambil qadid itu, disobek sama Nabi, ditaruh ke celupan air, terus dibagi-bagi. Kata Nabi, "Saya adalah anak seorang perempuan yang suka makan qadid." Saya itu anak seorang perempuan, Aminah, yang suka makan qadid. Artinya saya juga sama, bukan orang kaya, makannya gini-gini juga, sama aja dengan kalian. Jadi kita berbiasa makan kayak gini, gitu maksudnya. Ini betapa Rasulullah itu menjaga perasaan. Bayangin kalau orang yang gak arafah, "Rasulullah duduk dong." "Ya duduk doang ya, gak ikut makan, kalian aja yang makan. Saya udah kenyang." Misalnya paling halus kan gitu. Kalau lebih kasar lagi, "Ini doang, masa ini aja suruh saya duduk?" Atau kita misalnya bawain makanan yang lebih enak daripada yang mereka sedang siapin, kan jadi menyinggung perasaan mereka. Nabi nggak kayak gitu, sangat menjaga perasaan. Sehingga Nabi mengatakan, "Saya itu anak seorang perempuan yang suka makan qadid." Akhirnya mereka, "Oh ya udah kalau gitu mah sama aja sama kita, ayo kita makan bareng." Jalan lagi di kesempatan yang lain, Nabi ketemu dengan penggembala. Nabi ini kan followersnya banyak banget ya, selebgram gitu kan. Followersnya tuh ada berapa puluh ribu. Kalau di zaman dulu Pak udah banyak tuh followersnya. Semua orang pengen ketemu langsung sama Nabi, pengen selfie gitu sama Nabi. Rasul boleh selfie. Kalau zaman sekarang ya, ini saking orang pengen nge-follow Nabi. Ketemulah sama sekelompok penggembala. Penggembala itu dulu ya, itu orang miskin, karena dia nggak menggembala ternaknya sendiri, pasti menggembalain ternak orang. Jadi penggembala itu diantara orang-orang yang kurang mampu, orang miskin. Jadi kayak buruh gembala, kan ada buruh tani, ada buruh kebunnya, ada buruh gembala. Dia tuh kerjanya gembalain ternak-ternak orang kaya. Ada sekelompok penggembala lagi duduk istirahat sambil nunggu gembalaannya ngerumput. Nabi lewat, "Assalamualaikum," kata Nabi. "Waalaikumsalam Rasulullah." Dan mereka sungkan gitu. Nabi langsung datang ke mereka, duduk di antara mereka, biar mereka nggak sungkan. Pas Nabi lagi duduk sama mereka, biar akrab dan menjaga perasaan mereka, Nabi bilang apa? Nabi membesarkan hati mereka banget nih. Kata Nabi, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah bertugas sebagai penggembala." Itu kan hadisnya.
Asbabul wurudnya, cerita di balik hadis itu adalah Nabi pengen menghargai para penggembala. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka pernah menjadi penggembala. Artinya apa? Profesi menggembala itu profesi mulia, profesinya para anbiya. Sehingga para penggembala ini besar hatinya, merasa oh gitu ya Rasulullah. Semangat kan? Jadi pede kan? Ngobrol sama Nabi tentang gembalaan. Muncul lagi hadis-hadis gembalaan, di antaranya adalah hadis tentang menggembala yang paling baik itu menggembala domba. Dan yang bahaya itu kalau menggembala onta. Itu ada hadisnya. Orang kalau menggembala onta biasanya wataknya keras. Sedangkan menggembala domba itu wataknya lembut. Ini beda-beda antara satu hewan dan hewan yang lain. Itu muncul semuanya dalam diskusi gembala. Itu namanya ra'fah. Mampu banget menjaga perasaan orang lain. Sehingga tidak ada yang merasa canggung di sebelah Nabi. Tidak ada yang merasa apalagi tersinggung dengan ucapan Nabi. Sangat menjaga. Ini Nabi SAW. Terus dalam kesempatan yang lain misalnya, Nabi ketemu sama pedagang. Lagi ke pasar gitu, ketemu sama pedagang. Dan salah satu kebiasaan Nabi kalau ke pasar itu tidak mau barang beliau dibawa oleh orang lain. Itu Nabi paling pantang tuh. Makanya muncul hadis di antara sunnah Nabi kalau kita belanja. Kata Nabi, setiap orang yang belanja di pasar hendaklah membawa barangnya sendiri. Jadi nggak boleh kita belanja terus barangnya dititipin ke orang lain. Kenapa? Biar kita tahu kalau kita udah belanjanya banyak. Bayangin kalau kita belanja pakai asisten, asistennya 5. Setiap kita belanja ngasih, lo bawa nih, lo bawa. Akhirnya kan kita ngerasa kayak belum beli apa-apa ya. Ini terutama buat ibu-ibu kalau misalnya belanja bawa barang sendiri. Begitu udah rempong, kan males tuh. Males udah terlalu rempong nih, udah aja pulang. Jadi Nabi mengatakan setiap orang yang belanja hendaklah membawa barangnya sendiri. Nabi itu paling pantang dibawain orang lain. Pernah Nabi lagi belanja terus Abu Hurairah pengen bawain bawaan Nabi mengatakan jangan ya Abu Hurairah, biar saya sendiri. Pertama emang Nabi menjaga perasaan Abu Hurairah. Nah, ketemu dengan pedagang. Pas ketemu dengan pedagang, Nabi memotivasi dan membesarkan hati pedagang. Apa caranya? Nabi mengatakan 9 pintu rezeki itu ada di dalam perdagangan. Ini lihat cara komunikasi Nabi SAW. Tahu banget meletakkan sesuatu tuh. Ini disebut dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Arif, bijaksana. Apa arti bijaksana menurut literatur Arab? Bijaksana itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu bijaksana. Nabi paling hikmah orangnya, ngerti banget cara menempatkan sesuatu. Ketemu pedagang, bahasanya pedagang. Ketemu penggembala, bahasa penggembala. Ketemu orang miskin, gaya orang miskin. Terus kayak gitu. Ini bukan bunglon ya, ini adaptasi dan ini penghargaan. Ini ra'fah. Ini kepekaan jiwa Rasulullah SAW. Peka sekali dengan perasaan orang lain. Sehingga semua yang ketemu Nabi itu happy jadinya. Apapun statusnya, apapun profesinya, kalau ketemu Nabi, mereka jadi happy. Jagain perasaan. Termasuk yang saya juga sering cerita, gimana Nabi menjaga perasaan sahabat yang kadang-kadang lagi dibully gitu. Ada sahabat yang lagi dibully. Misalnya, sahabat yang lagi dibully itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Banyak orang yang mengatakan kaki Abdullah bin Mas'ud itu rijlul qatat. Tahu arti rijlul qatat? Kaki burung belibis. Burung belibis itu kan kakinya tuh tinggi tuh dan kurus banget kan. Sehingga orang-orang suka nyebut Abdullah bin Mas'ud dengan istilah rijlul qatat. Itu si kaki belibis gitu dibully. Sehingga Ibnu Mas'ud merasa minder, merasa sedih dengan ucapan-ucapan kayak gitu. Nabi membesarkan hatinya. Kata Nabi, kaki itu yang dipakai fi sabilillah lebih utama bagi Allah Subhanahu wa taala daripada langit dan bumi. Coba. Lebih utama daripada langit dan bumi. Kaki itu tuh karena dipakai fi sabilillah. Kemudian hadis ini dipakai oleh para ulama sebagai hadis-hadis keutamaan berjihad di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah. Tapi kalau kita melihat adegan di balik cerita hadis ini, sebetulnya Nabi lagi menghargai Abdullah ibnu Mas'ud. Makanya kalau baca Al-Quran, baca asbabun nuzul. Kalau baca hadis, baca asbabul wurud. Kita akan tahu hal yang lain yang kita tidak hanya baca di dalam teks, cerita di balik suatu teks. Ternyata Nabi lagi ngademin hati
Abdullah bin Mas'ud. Itu kaki, walaupun kayak gitu, lebih utama loh di sisi Allah, lebih mulia daripada langit dan bumi, berharga banget. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud ngeliat kakinya, wah ini kaki saya berarti berharga banget gitu. Ini cara Nabi menjaga perasaan orang. Termasuk juga dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kemana-mana pakai na'al. Na'al itu kalau bahasa kita sendal jepit. Dan sendal jepit yang ini agak parah, mirip sendal masjid. Tahu sendal masjid yang dari kayu itu? Nah, Bilal kemana-mana pakai sendal kayak gituan. Teman-temannya pakai sepatu, pakai sendal yang ada bulunya, pakai sendal kulit, segala macam yang bagus-bagus. Bilal sendiri pakainya terompah yang dari kayu gitu. Sangat tidak nggak ada brand sama sekali. Kalau yang lain pakai misalnya tasnya branded, jamnya branded, pakainya branded. Dia mah asal-asalan karena orang miskin. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku mendengar suara terompahnya Bilal di dalam surga. Ditambah lagi nanti gara-gara sholat syukur wudu. Ini cara Nabi menghargai Bilal. Ketemu lagi sama orang miskin. Orang miskin disemangatin sama Nabi nih, biar orang miskin tidak menjadi minder. Kata Nabi, tahu nggak? Sesungguhnya orang miskin itu ya di akhirat masuk surga 500 tahun lebih dulu loh daripada orang kaya. Oh gitu ya Rasulullah, alhamdulillah miskin gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi jaga perasaan mereka. Dan ditambah lagi kalau ketemu sama orang miskin lagi nongkrong gitu, dan rata-rata mereka orang miskin. Dulu orang miskin itu punya komunitas. Jadi orang miskin di zaman Nabi itu punya klub dulu, komunitas orang miskin, namanya Darus Sufah. Yang kemudian entah gimana ceritanya jadi istilah sufi. Ada beberapa pendapat tentang ini. Tetapi yang jelas mereka dulu kayak bikin komunitas gitu, orang-orang yang kurang mampu, namanya Darus Sufah. Kalau kita bahasakan sekarang mah Darus Sufah Community. Komunitas Darus Sufah, orang-orang miskin semuanya yang pakai baju dari kain yang kasar. Kain goni. Kain goni itu disobek kanan kirinya terus dipakai, dilubangin untuk leher dipakai. Itu doang pakaiannya. Saking miskin. Ketika Nabi ngumpul sama orang miskin, Nabi ngebesarin hati orang miskin, ngomong apa? Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, bangkitkan aku bersama orang miskin. Wah, mereka takbir langsung, Allahu Akbar. Nabi pengen jadi seperti kita. Tuh lihat Nabi gimana ra'fah kepada siapapun yang beliau temui. Tapi kalau ketemu orang kaya, Nabi ngomongin tentang motivasi orang kaya. Dan bukan menghina orang miskin. Masing-masing mereka punya fadlun, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut mereka hargai. Ini cara Nabi ra'fahnya luar biasa kepada orang lain. Termasuk ketemu nenek-nenek. Nabi SAW itu ketika bertemu dengan nenek-nenek, beliau menyampaikan hadis nenek-nenek. Apa hadis nenek-nenek tadi? Di antara hadis nenek-nenek itu adalah orang yang lanjut usianya, kemudian dia tetap menjaga amal-amal ibadahnya, maka sesungguhnya dia tuh mulia, punya keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa teks persisnya, cuman itu hadis keistimewaan orang yang lanjut usia. Nabi menyampaikan itu tentang syuyukh, orang-orang yang tua. Sehingga Nabi membesarkan hati orang yang tua. Oh, orang tua juga bisa kayak gini. Apalagi ada nenek-nenek yang nanya, ya Rasulullah, saya ada nggak di surga? Kan Nabi udah pernah ke surga. Kata Nabi, saya nggak ngelihat kamu di surga. Sambil senyum. Nenek-nenek itu terus kan Nabi godain nenek-nenek gitu ya. Saya nggak ngelihat ibu di surga. Terus nenek terus gimana dong Nabi? Pas beliau mau nangis, daripada ntar dia nangis ya, Nabi langsung bilang, soalnya ibu teh di surga udah jadi gadis, muda lagi. Wah, terharu gitu. Terus wajahnya kemerah-merahan. Bayangin ya, nenek-nenek wajahnya kemerah-merahan. Ini menunjukkan Nabi SAW sangat mampu menjaga perasaan. Godain dikit, tak apalah. Tapi bikin dia happy. Sururun, membahagiakan hati orang lain. Nabi itu pernah beberapa kali, bukan kurang menjaga perasaan sih, cuman Nabi kayak improvisasi ternyata keliru. Ini dalam masalah ra'fah. Pernah, walaupun beliau paling rauf, tapi kadang-kadang pernah keliru juga. Salah satu kekeliruan Nabi dalam masalah ra'fah itu adalah suatu saat di Mekah, Nabi lagi duduk sama orang-orang miskin. Tiba-tiba datang orang-orang kaya dari golongan orang Quraisy, orang kafir gitu. Datang orang-orang kaya. Terus
karena orang-orang kaya, orang-orang pemuka Quraisy datang, Nabi langsung nyamperin, sini dulu. Ada Abu Jahal, ada Walid Al-Mughirah, ada Akhnas. Pokoknya pemuka-pemuka Quraisy disamperin sama Nabi. Setelah Nabi nyamperin mereka, Nabi bertanya, wahai orang-orang pemuka Quraisy, ya masyarakat Quraisy, ayo duduk bersama kami belajar Islam. Kalian dengarkan apa yang Allah firmankan. Nabi ngajak mereka untuk duduk di antara sahabat. Tiba-tiba mereka bilang gini, Muhammad, justru inilah masalahnya, kenapa kami gak mau masuk Islam? Kata Nabi, kenapa? Bagaimana mungkin kami akan duduk sejajar dengan orang-orang rendahan itu kalau kami sudah masuk Islam? Sehingga mereka menyebutnya sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau dikatakan ayo beriman seperti orang-orang sudah beriman, kata mereka, ngapain beriman, nanti akan sejajar sama Bilal, sejajar sama Ibnu Mas'ud, sejajar sama Yasir, sejajar sama Ammar, orang-orang miskin, aradil qaum atau sufaha, orang-orang rendahan. Gak bakalan mau kami kalau kayak gitu. Terus Nabi keidean apa? Nabi keidean gini, gimana kalau misalnya kalian tidak dikumpulkan bersama mereka, mau nggak kalian dengerin ceramah saya atau dengerin nasihat saya? Kata orang-orang Abu Jahal, boleh, tapi nggak mau duduk bareng mereka. Oh gitu, ya udah. Nabi datang kepada sahabat-sahabat miskin, terus Nabi bilang gini, punten ya, kalian boleh nggak agak mojok dulu? Tempat ini mau dipakai sama mereka, saya pengen dakwahin mereka. Niat Nabi baik kan, pengen ngedakwahin pemuka kaum, sehingga sahabat-sahabat yang miskin disuruh mojok dulu sama Nabi. Akhirnya karena Nabi yang minta, sahabat-sahabat miskin pun, ya, boleh ya Rasulullah. Walaupun hati mereka agak sedikit sedih, digituin. Pergilah mereka mojok. Di pojok itu mereka bisik-bisik, kok kita diginiin amat ya, gitu-gitu. Jadi kayak melas gitu kan, agak-agak ngenes gitu. Kok kita diginiin amat ya demi mereka itu, dan segala macam. Mereka pindah di pojok, dekat batu, duduk aja ngerumpi. Sedangkan orang-orang kaya sekarang ngerasa diistimewakan kan ya, duduk mereka ceramahin. Ternyata ketika Nabi sedang ceramah kayak gitu, turun ayat. Di antara ayatnya itu, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil-ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya. Ayat 28 surat Al-Kahfi. Allah negur Nabi gara-gara menyuruh sahabat yang miskin untuk mojok dulu. Allah tegur, jangan gitu Muhammad. Jangan gara-gara mereka miskin, kamu palingkan wajahmu dari mereka dan mendahulukan orang kaya. Bukan karena kekayaannya pasti Nabi mendahulukan orang ini, karena mereka ini punya potensi. Kalau mereka masuk Islam, kaumnya masuk Islam. Kan Nabi improve-nya benar loh. Cuma tetap Allah gak rela, Allah gak rela, sehingga Nabi ditegur sama Allah di ayat itu. Pas turun ayat itu, Nabi langsung pucat, astagfirullahaladzim. Langsung Nabi pamitan sama orang-orang ini, udah ya selesai ya. Langsung ngejar sahabat-sahabat yang miskin, dipeluk satu-satu sama Nabi. Sejak saat itu, Nabi tidak pernah lagi menyuruh mereka pergi ketika berkumpul dengan Nabi. Bahkan apa yang terjadi? Kalau biasanya lagi ngumpul gitu, udah selesai kajian, Nabi berdiri duluan dan pergi, mereka baru bubar. Sekarang kebalik, Nabi tidak akan bangkit dari tempat duduknya sebelum mereka semuanya bangkit. Saking memuliakan sahabat-sahabat yang miskin. Ini akhlak yang luar biasa dari Rasulullah. Jadi kalau lagi ngumpul gitu, masih ada yang bertanya, Nabi nungguin aja. Saya sebagai ustadz, orang nyebutnya ustadz yang sering dapat konsultasi, itu aja nggak betah loh. Jadi ini kebayang gimana Rasulullah itu sabar banget meladeni umatnya, yang kadang-kadang ada yang kurang peka dengan Nabi udah capek, udah lelah, tetap aja nanya. Ke ustadz aja kadang-kadang nanyanya semangat, apalagi kena Nabi. Rasul satu lagi dong, Rasul satu lagi dong, terus aja nanya. Nabi, oh iya, terus aja gitu. Padahal Nabi itu udah lelah banget loh, pengen istirahat. Tapi karena Allah mengatakan wasbir nafsak, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyembah Allah. Nabi sabar aja nungguin. Kalau udah selesai, satu lagi boleh Rasulullah yang terakhir, boleh. Last one Rasulullah, boleh. Last strike Rasulullah, boleh. Terus aja gitu. Sampai udah beres semuanya bangun satu-satu, baru yang terakhir Nabi bangkit dalam keadaan sangat lelah tapi menjaga perasaan mereka tetap tersenyum. Itu gak gampang. Kalau kita gak bisa memperlakukan orang lain kayak gitu, belajar dari keluarga dulu. Perlakukan pasangan kita kayak gitu. Perlakukan keluarga kita, orang tua kita kayak gitu. Kadang-kadang kan kita, apalagi kalau jadi anak kesayangan, ayah, ibu kita atau nenek kita mah suka nostalgia ya. Apalagi nenek-nenek ini kan suka nostalgia. Dulu ya di zaman Jepang, cerita tentang zaman Jepang. Dengerin aja, sabar.
Ibu kita kadang-kadang cerita masa-masa dulu kita masih kecil atau awal-awal dulu ibu merintis karir segala macam lah, pokoknya awal-awal susah dulu belum punya rumah, kan nostalgia gitu. Sabar dengerin, jangan mah perasaan itu udah puluhan kali dan mama ulang ceritanya. Kan sebagai itu anak-anak sekarang mah berarti tidak menjaga perasaan. Mamanya langsung kediam. Udah deh, udah nggak apa-apa deh, nggak usah didengar lagi. Ngambek kan ya? Berarti dia tidak mampu menjaga perasaan orang tuanya. Nggak rafah sama orang tua. Walaupun udah puluhan kali, mungkin kita udah hafal tuh adegan. Dengerin aja. Oh gitu mah, kayak orang baru pertama dengar ya. Oh hebat ya mama. Padahal udah sekian puluh kali deh dengar. Saking rafah, dan itu Nabi Muhammad banget tuh. Itu nyunnah banget tuh. Sebelum kita bicara sunnah-sunnah yang lain, ini penting banget nih. Ketemu teman, kadang-kadang teman kita tuh memang nyaman curhat sama kita. Curhat lagi masalah yang sama, curhat lagi masalah yang sama. Oh gitu ya. Jadi kayak orang baru pertama dengar, padahal udah enak gitu ya. Tapi oh gitu, senyum-senyum gitu. Padahal dia makin digituin kan makin semangat tuh orang. Oh cerita tuh semuanya. Padahal kita mau, aduh kapan selesai Allah. Sampai kadang-kadang ada pikiran jelek, ya Allah bikin dia keselak apa gitu. Supaya berhenti curhatnya. Ini artinya orang yang sangat rafa, jaga perasaan orang lain. Begitu juga ketika menyambut tamu. Ada sahabat namanya Abu Zar, nama sukunya Ghifar, sehingga disebut Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ini termasuk 10 sahabat yang pertama masuk Islam. Abu Zar Al-Ghifari termasuk salah satu dari 10 sahabat, bahkan ada yang mengatakan dia yang kelima atau yang keenam urutan orang yang masuk Islam, Abu Zar. Dan dia itu bukan orang Mekah, orang yang jauh. Jadi kalau kita di Jakarta, Mekah itu Jakarta, Abu Zar itu orang Bandung. Bukan orang Mekah, jauh dari Mekah. Nah sukunya terkenal sebagai suku yang paling ganas di padang pasir. Dan terkenal banget sukunya ini suku yang suka melakukan perjalanan jauh dengan cara jalan kaki. Ciamis lah ya. Ini Ghifari kalau sekarang mah Ciamisi. Jadi kalau ada orang dari Ciamis namanya Abu Zar Al-Ciamisi. Jalan kaki dari Ciamis, kuat gitu, berpuluh-puluh kilo, ratusan kilo jalan kaki. Dulu itu namanya suku Ghifar. Kalau ngelakuin jalan kaki biasa buat mereka. Coba bayangin, kita jalan kaki nemenin istri di mall aja, itu betenya luar biasa. Keliling mall doang tuh nemenin istri, pasti kita udah ngeluh-ngeluh. Udahlah papa nunggu di sini aja sambil ngopi, mama terserah mau kemana gitu. Terujung-ujungnya pulang sendiri-sendiri karena ngambek gitu misalnya ya. Bayangin jalan dari Ciamis, walaupun sampai ke Bandung, itu Ciamis Bandung lumayan. Saya aja yang kadang-kadang pergi ke Batu Karas, Pangandaran, lewat Ciamis juga, itu naik mobil 6 jam, itu aja udah bete tuh. Udah berat 6 jam menempuh dengan jalan pakai mobil, apalagi jalan kaki berhari-hari loh. Dulu suku yang kayak gitu namanya suku Ghifar, Abu Zar Al-Ghifari. Suku Ghifar ini punya tetangga. Nah, tetangganya namanya suku Aslam. Suku Aslam ini terkenal sebagai perampok jalanan. Jadi suku Ghifar itu terkenal orang yang suka melakukan perjalanan jauh jalan kaki. Kalau suku Aslam perampok jalanan. Pokoknya kalau orang udah lewat suku Aslam, jarang yang selamat, hilang aja. Segitiga bermudanya padang pasir. Suku Aslam. Itu rata-rata isi dari suku itu adalah orang-orang yang suka ngerampok di jalan. Jadi kayak kalau di kita mungkin ngambil motor segala macam, begal gitu. Nah, Abu Zar Al-Ghifari setelah dia masuk Islam, dia pulang kepada sukunya dengan dakwahnya yang luar biasa. Dia berhasil mengislamkan 2 suku yang paling ditakuti, yaitu suku Ghifar dan suku Aslam. Dua-duanya masuk Islam. Hampir seluruh isi suku itu masuk Islam di tangan Abu Zar. Makanya Abu Zar ini termasuk sahabat yang istimewa. Setelah 2 suku ini masuk Islam, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi sejak Abu Zar masuk Islam, di tahun-tahun pertama di Mekah, Abu Zar langsung balik kepada sukunya dan gak ketemu Nabi. Baru ketemu Nabi belasan tahun kemudian ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tiba-tiba Abu Zar bersama 2 sukunya datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Nabi. Saat Abu Zar dengan sukunya datang, Nabi itu pintar banget mengambil hati orang. Begitu melihat ada 2 suku datang, Nabi langsung menemui mereka, menyambut mereka dan mendoakan mereka. Dan doanya itu dikhususkan banget dengan nama suku itu. Pertama suku Ghifar. Ghifar itu dari kata ghafaro, ampunan. Maka Nabi mendoakan Ghifar, ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Sehingga suku Ghifar kayak punya satu
kalimat istimewa. Kan kalau suatu suku disebutkan di Al-Quran hadis kan menunjukkan keistimewaan suku itu, kayak Palestina ada di Al-Quran, Mekah ada di Al-Quran, Madinah ada di Al-Quran, Mesir pun ada di Al-Quran. Udkhulu Misra aminin, masuklah kalian ke Mesir, kalian aman. Ini menunjukkan bahwa tempat-tempat itu, daerah itu istimewa karena disebutin oleh Al-Quran dan hadis. Suku Ghifar merasa besar hatinya karena disebutin oleh Nabi, Ghifar ghafarallahu lahum. Suku Ghifar, ya Allah ampunilah suku Ghifar. Suku Ghifar itu hebat gitu-gitu. Sehingga orang-orang suku Ghifar bangga, wah Nabi mengistimewakan kita. Datang suku yang kedua, Aslam. Aslam itu dari kata salimah, selamat. Nabi doa lagi, Aslam, semoga Allah menselamatkan mereka dari api neraka. Aslam, semoga mereka salama di surga. Sehingga suku Aslam juga merasa disanjung. Wah, kami suku Aslam, ini doanya. Kami suku Ghifar, ini doanya. Kami orang Ansor, ini doanya. Kami orang Muhajirin, ini doanya. Semuanya dihargai oleh Rasulullah SAW. Ini sifat ra'fahnya Nabi SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari Rasulullah tentang sifat ra'fah ini. Bagaimana Nabi bisa menghargai banget orang lain. Apakah itu budak, apakah itu anak kecil, apakah itu orang dewasa dan segala macam, semuanya dihargai oleh Rasulullah. Dan Nabi selalu menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bisa nggak kita gunakan itu di dalam sosmed, dalam kehidupan sehari-hari? Setiap ada yang berinteraksi dengan kita tuh bahagia. Tidak perlu kita ngegombal, tidak perlu kita memuji secara berlebihan, tetapi berikan kebaikan, kata-kata yang membuat dia bahagia, senang hatinya dengan kata-kata kita. Ini berarti kita orangnya itu asik. Nabi itu asik banget, dan asik itu modalnya adalah kepekaan terhadap perasaan orang lain. Ra'fah, gak mau nyusahin orang. Sehingga kalau di sosmed ada misalnya orang lagi, namanya orang ngeposting apa gitu ya, kita bisa komen sesuatu yang bisa buat dia dihargai. Postingan dia tuh kayak sesuatu yang baik atau apresiasi dari kita. Ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari mah ada orang yang lagi ngamen misalnya, kita menghargainya dengan memberikan recehan atau kita tepuk tangan aja tuh bentuk apresiasi. Ya. Tepuk tangan itu sebuah aplaus kan ya, apresiasi. Kalau itu aja bisa dilakukan, harusnya yang dari Islam jauh lebih bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saya pernah tuh kayak lagi jalan di Orchard atau di Clarke Quay di Singapura ya, lagi main jalan di situ. Kan suka ada pengamen jalanan tuh, atau di Jogja lah, di Malioboro suka ada pengamen di tengah jalan. Pas mereka udah selesai perform, terus pada tepuk tangan, mereka kan merasa dihargai tuh, menyenangkan hati orang yang udah berusaha untuk membahagiakan orang lain. Kalau itu aja bisa, orang-orang yang tidak beriman aja tahu bagaimana menghargai seseorang, harusnya orang beriman lebih dari itu. Kenapa kita yang orang beriman hanya mampu mengambil manfaat dari orang lain, tapi tidak bisa mengapresiasi? Nonton tuh, lagunya mungkin bagus, performnya mungkin keren, kita nonton. Tapi udah nonton pergi aja, nggak tepuk tangan, apalagi nggak ngasih. Berarti kita kurang merafah terhadap perasaan orang lain. Kalau di pesawat mah kadang-kadang pilot yang bisa ngambil landing yang mulus gitu kan, smooth gitu landingnya, gitu nggak ada hentakan, suka tepuk tangan kan, para penumpang tuh menghargai pilotnya, walaupun kadang-kadang pilot juga nggak kedengaran di ruang kokpit dia tuh apa yang dilakukan oleh penumpang. Ini tetapi ada unsur apresiasi, menyenangkan hati orang lain. Dan itu berlaku dalam kehidupan apapun, termasuk kehidupan keluarga. Gimana menghargai anak kita walaupun hal sepele. Gimana menghargai pasangan kita walaupun hal yang sepele. Jangan sampai membuat dia merasa sedih lewat ucapan kita. Kalau itu terjadi, segera mengatakan astagfirullahaladzim. Walaupun yang kita omongin itu benar. Misalnya istri masak keasinan. Asin banget sih mah. Dia udah capek masak seharian, kita bilang asin banget. Dusta enggak? Jujur kan? Benar. Cuman itu kurang tepat. Masya Allah ya, ini rasanya enak banget nih. Cuma kalau dikurangin asin dikit lebih enak lagi. Nah, misalnya gitu ya. Tapi bukan asin banget sih, ngeluh. Jangan mengeluh, tetapi bentuknya adalah penghargaan dulu, kemudian baru kalau perlu dikoreksi. Kalau enggak, makan aja. Yang lebih keren lagi gini. Tuh makanan keasinan. Kita makan aja tuh. Nanti istri pengen nyoba. Enak banget nih kata kita. Mama mau coba? Oh boleh Pak, coba.
ternyata asin. Biar dia sendiri bilang, "Pak, ini asin banget nih, kok Papa bilang enak?" Alhamdulillah, pokoknya kalau mama yang masak enak aja pokoknya. Padahal keasinan itu lebih keren lagi tuh. Dia sendiri yang menyebutkan bahwa emang ini salah bumbu. Ini orang keren banget. Tapi saya juga lagi belajar kayak gitu, belum bisa gitu-gitu amat. Masak telur, misalnya kebanyakan garam atau terlalu belum matang, masih telur kuningnya tuh masih encer gitu. Masih, aduh gimana ya mau dimakan? Harusnya udah makan aja. Walaupun setelah itu, makan lagi, minum lagi air yang banyak. Istri ngeliat, aduh ini suami saya menghargai banget, sampai gitu-gitu amat, mau kesedap gara-gara menghargai istrinya. Ini namanya orang yang rofah. Setiap kali kita chat di sosmed, posting sesuatu, komen sesuatu, perhatikan gimana perasaan orang yang membaca kata-kata kita. Itu baru namanya rofah. Jangan asal bunyi. Dan jangan pernah mencela. Karena tidak dihalalkan bagi seorang mukmin mencela orang lain apapun alasannya. Enggak boleh mencela. Tapi dia duluan yang mencela agama kita, mencela Quran kita, mencela Nabi kita, mencela Allah kita. Terus kita balas mencela dia. Kalau kayak gitu berarti kita telah menjadikan dia sebagai teladan. Mencela tidak boleh, mengklarifikasi boleh, menegaskan boleh, menuntut boleh, itu hak. Tapi mencela balik nggak boleh. Kalau perlu menghukum boleh dalam Islam, tapi nggak boleh dicela. Makanya Nabi bilang, kalau ada budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ada tuh di kitab Riyadhus Shalihin bab larangan mencela. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, juallah dia walau seharga seutas tali, tapi jangan mencela dia. Hukum tetap ditegakkan, tapi mencela nggak boleh dalam Islam sama sekali. Kan dia duluan, tapi kan dia bukan teladan kita Rasulullah. Sehingga jangan sampai kita justru kepancing untuk meneladani keburukan orang-orang yang tidak beriman. Biarin aja dia. Justru kalau dia mencela kita nggak ngebalas, di situ bisa terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sama-sama saling mencela, gimana kita ngebedain mana yang hak dan mana yang batil? Makanya tetap menjaga. Gimana pun kita emosi, panas, kadang sosmed itu bikin panas juga. Jangan sampai kita jatuh ke bab mencela. Tapi kalau menegaskan, mentabayun, mengklarifikasi berita, itu hak kita. Kayak misalnya ada yang mencela Allah, kita balas celah Tuhan dia, nggak boleh. Terus gimana? Tabayun. Begitu ada yang mengatakan Allah itu begini, kita bilang aja, Allah yang kamu celah itu ya, justru dia yang kasih kamu rezeki, justru dia yang menghidupkan kita, dia yang menjaga kita, dia yang memelihara kita. Langit dan bumi ini ciptaan dia, itulah zat yang kamu celah. Jadi kita sebutin kebaikan Allah untuk menunjukkan bahwa celaan dia itu keliru, salah gitu. Dan orang yang akan membaca kan suka ada CCTV tuh di sosmed, yang gak aktif di grup tapi dia mantau terus dari CCTV gitu kan. Mereka sendiri yang akan menilai siapa yang akhlaknya mulia, siapa yang tercela, sehingga mereka akan memilih. Jangan paksakan orang memilih dengan debat. Jangan paksakan orang memilih kita itu dengan paling tinggi suaranya, paling lantang teriakannya, bukan, tetapi paling mulia akhlaknya. Sehingga mereka akan memilih karena respect kepada akhlak seorang muslim. Jangan balas mencela. Terserah dia mau mencela. Kebiasaan dia mencela itu menunjukkan bahwa dia memang tidak beriman. Sedangkan orang beriman tidak suka mencela. Berarti Abu Jahal itu cela Rasulullah itu habis-habisan. Tapi Rasulullah nggak pernah mencela Abu Jahal. Yang menyebut dia Abu Jahal bukan Rasul, Allah sendiri. Hanya Allah yang berhak mencela hambanya. Cuma Allah. Karena Allah saja yang tahu masa depan hambanya. Allah tahu nih orang gak akan beriman sampai akhir hayat, sehingga Allah mencela dia. Fir'aun dicela, Haman dicela, Namrud dicela, Abu Jahal dicela, Abu Lahab dicela. Yang mencelanya siapa? Bukan Nabi Muhammad. Yang mencelanya adalah Allah sendiri. Kalau Allah punya hak untuk mencela hambanya, karena Allah tahu isi hati, Allah tahu masa depan. Tapi kalau kita gak tahu isi hati dan gak tahu masa depan, sehingga kita gak boleh mencela. Jadi yang menamakan Abu Al-Hakam itu Abu Jahal, Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Rasulullah SAW. Rasulullah tetap mengatakan salaman. Kalau dia mengucapkan kalimat jahil, Nabi mengatakan salaman. Udah selamat, kita nggak usah berdebat, pergi aja Nabi. Sehingga Umar gara-gara itu takjub sama akhlak kaum muslimin. Lama-lama masuk Islam Umar.
Umar itu kan masuk Islam, pemicunya banyak. Salah satunya adalah karena dia terlalu takjub dan respek dengan akhlak Nabi dan kaum muslimin. Jangan mencela. Dan gunakan kata-kata yang paling santun dalam berkomunikasi. Karena jangankan dengan teman di sosial media, sama Fir'aun aja Allah nyuruh Musa dan Harun ngomongnya tuh dengan ucapan yang lemah lembut. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Padahal itu Fir'aun loh. Disuruh ucapin ucapan yang lemah lembut. Apalagi yang bukan Fir'aun. Cuma teman yang salah paham. Cuma orang yang tidak beriman, yang dengki kepada Islam. Tetapi dia tidak sejahat Fir'aun. Tapi tetap aja tidak beriman. Maka tidak punya hak bagi kita mencela seseorang. Demo boleh, tapi mencela nggak boleh. Misalnya demo itu kan menyampaikan aspirasi secara positif. Kan dalam Islam itu dibolehkan. Itu masyru'. Mubah, boleh dalam Islam. Kalau yang mazhab saya paham. Cuman kalau demo bawa foto, terus foto orangnya itu dikasih taring, kasih tanduk gitu, jadi kayak mirip setan, itu namanya mencela, nggak boleh. Walaupun kita benci banget sama orang itu, nggak boleh digituin. Dia punya hak untuk dilindungi harga dirinya. Namanya zimmi, zimmah, perlindungan dalam Islam. Itulah elegannya komunikasi seorang muslim. Nggak boleh. Apalagi sampai meplesetin gitu. Bikin meme kan suka di sosial media mah suka ada meme tuh. Hati-hati, meme itu lebih mirip dengan cara mencela daripada lucu-lucuan. Kita boleh pakai meme, tapi jangan sampai meme kita itu jadi mencela. Ada wajah diedit dengan tubuh apa misalnya, jadi tubuh hewan apa segala macam. Itu nggak boleh, itu namanya mencela. Kalau gitu apa bedanya muslim dengan non-muslim? Bukankah teladan kita adalah Rasulullah? Bukan orang yang tidak beriman? Sehingga orang tidak beriman mencela kita meniru Rasulullah untuk tidak membalas celaan dengan celaan. Ini etika sosmed. Mudah-mudahan dengan sifat rafa ini menjaga perasaan orang lain, walaupun tidak kehilangan ketegasan, tidak kehilangan hak untuk menegakkan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menjaga harga diri orang lain. Mudah-mudahan kita bisa lebih elegan dalam bersosmed, bisa menjadi masyarakat sosmed yang positif, yang berperadaban, yang eksis, yang bisa memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat sosmed yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.